Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan belajar IPS, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Menurut ruang lingkupnya, bentuk kerjasama di ASEAN terbagi menjadi beberapa kerjasama. Satu, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama antara dua negara. Contoh, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Dua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antara 3 negara atau lebih. Yang ketiga, yaitu kerjasama regional, kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Contoh, kerjasama dalam satu kawasan Asia Tenggara atau organisasi ASEAN. 4, yaitu kerjasama antar regional, yaitu kerjasama antar kelompok negara dalam satu kawasan dengan kawasan lain. Contoh, kerjasama negara di kawasan Asia Tenggara dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Terakhir, yang kelima, yaitu kerjasama internasional, kerjasama negara-negara di dunia. Contoh, PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Di antaranya ada pembukaan pusat promosi ASEAN dan penyediaan cadangan pangan. Untuk pembukaan pusat promosi ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Adapun pusat promosi ASEAN diadakan di negara Jepang dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dari negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan investor Jepang ke negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. ASEAN terkenal dengan cadangan pangan yang sangat banyak. Di antara penyedia cadangan pangan yaitu negara-negara yang menjadi lumbung padi ASEAN, yaitu Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Adapun apabila ada keadaan darurat, maka penyedia cadangan pangan darurat yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya selain penyediaan cadangan pangan dan pembukaan pusat promosi ASEAN, ada proyek industri. Beberapa proyek industri yang ada di ASEAN yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, pabrik produksi vaksin di Singapura, dan pabrik produksi abu soda di Thailand. Selain itu, di ASEAN ada yang namanya AFTA, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kerjasama ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia, dengan adanya penghapusan bea atau pajak dalam ASEAN. Selanjutnya, kerjasama bidang ekonomi yaitu Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang ada di ASEAN. Indonesia sebagai salah satu dari negara anggota ASEAN juga mengadakan atau mengikuti kerjasama yang ada di ASEAN. Di antaranya, Indonesia menyepakati adanya AFTA atau Perdagangan Bebas ASEAN untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara anggota ASEAN. Ekspor adalah kegiatan menjual suatu komoditas yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli suatu komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri dari luar negeri. Adapun komoditas yang diekspor Indonesia adalah ada dua, yaitu dari sektor migas dan sektor non-migas. Sektor migas yaitu minyak bumi dan gas alam.
Sedangkan sektor non-migas yaitu tekstil, batik, gerabah, beras, kayu, karet, kelapa sawit. Adapun komoditas yang diimpor oleh Indonesia adalah mesin, perhiasan, produk kimia, kakao, buah-buahan, garam, dan serealia. Demikianlah anak-anakku kelas 6, materi IPS tema 5 subtema 2 tentang bentuk kerjasama ekonomi di ASEAN. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal online Google Form tema 5 subtema 2 IPS. Selamat mengerjakan, semoga kalian berhasil dalam mengerjakan dan tidak lupa selalu membaca materi sebelum mengerjakan soal. Demikianlah anak-anakku materi IPS tema 5 subtema 2. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.